Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim, para ulama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren serta madrasah, para guru-guru ngaji yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, sahabat baik saya Mas Iqbal, anggota DPRD Kuburaya. Tidak lupa kepada Ibu Hajah Ummi Kulthum, sehat Ibu Nyai. Beliau sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya. Seumur-umur saya jadi kiai, baru hari ini saya diperintah orang, Pak. Kalau mau dapat jadwal saya itu 3 tahun, Pak. 3 tahun. Tapi berhubung yang ngomong itu Pak Iqbal, hilang kiai saya, Pak. Padahal nggak ada niatan. Saya waktu di Membawa kemarin Pak Iqbal paham bahwa saya membersamai jamaah dari Palangkaraya. Ada jamaah dari Palangkaraya, itu rombongan. Saya antar. Tiba-tiba pas makan ketemu Pak Iqbal. Dan anehnya beliau itu anggota dewan, banyak uang, saya makan bayar sendiri, Pak. Jadi jangan dikira dewan itu banyak duitnya, Pak. Saya makan aja bayar sendiri toh. Ongguan Pak Iqbal. Cek jerin sampean, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita hari ini, pagi ini kita berbahagia, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini soundnya kedengeran gak ke dalam ini? Kedengeran ya? Ngapunten. Seporana. Kebiasaan kula itu biasanya kalau ceramah kula itu bahasanya campur-campur, ngoten, Pak. Ini kan medhur saja nih. Adik campur sekali. Serius medhur saja. Jadi kula cara mangku bahasa apa nih? Medhur. Nika pada jamaah dan kula dimin nika ustadz sedua nih. Waktu haji kemarin saya jadi pembimbing hajinya satu hotel. Alhamdulillah pagi ini saya dipertemukan oleh Allah. Saya sebenarnya Mas Iqbal mau cerita kali panjenengan itu. Saya sebenarnya waktu diundang di rumah makan itu hampir menolak, Pak. Alasan pertama karena saya makan bayar sendiri. Itu pasti loh, Pak. Sing nomor kali, saya nomor 2. Saya tanya sama asisten, itu lihat tanggal 12 Rabiul Awal saya sudah ada jadwal belum? Dijawab sama asisten saya, tanggal 12 Rabiul Awal jadwal Abah itu 4. Subuh di Masjid Ikhwanul Muslimin Simpang Yarsi,
Pagi itu abah harus ke satu daerah, siangnya nanti di Kapitan, pulang dari sini habis sholat Jumat, kalau mesti nyebrang pengajian teng Kapitan Pak, Kapitan Kumpai. Pulang dari Kapitan, saya harus ceramah di Siantan sore. Malamnya ba'da Isya saya harus berangkat ke Purnama atau Jalan Purnama. Berarti hari ini saya 5 jadwal. Hampir saya tolak. Tiba-tiba Pak Iqbal bisik, yang penting Kiai mau hadir di masjid saya, soal amplop aman. Siapa orang kula menikah ceramah tak pernah mikir nih Pak. Saya ceramah di mana-mana nggak pernah mikirin bayaran Pak. Karena itu sudah difikirkan panitia. Ngapain sih mikir itu? Kan ada Pak Iqbal yang mikirin saya. Ken saya ngata bujur ke. Arya semangka ada bulus-bus reke. Leh, kenapa saya mesti berbahagia? Ini sampai kerja Pak. Kerja saus. Karena tadi malam saya baru pulang ke rumah setengah 12 Pak. Kemarin dari pagi sekali saya itu di Polres Kuburaya. Siangnya masih ngisi pengajian. Doakan saya mudah-mudahan sehat Pak. Karena insya Allah jadwal saya itu untuk tahun ini sampai tanggal 31 Desember itu nanti ada di Rokan Hilir. Rokan Hilir itu di Provinsi Riau. Dan bulan depan saya lebih banyak jadwalnya di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Batam. Lepas dari Batam saya harus nyebrang ke Malaysia melalui Johor. Karena banyak jadwal yang ada di Malaysia. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang sering nanya, Kiai Zen ini kalau ceramah kan campur-campur bahasanya itu. Saya itu Kiai Zen itu orang apa? Saya jawab, saya orang Indonesia. Loh, sukunya 2. Iya Bu, suku saya 2 Bu. Suku saya 2. Suku apa? Kanan kiri. Lah nggak soko gula 2 Pak. Kenapa pagi ini kita bergembira Pak? Bil ikhtisar dengan singkat saja, karena habis ini kita baca fi hubbi. Ada kalimat indah yang insya Allah selalu kita baca setiap tahun, setiap kita bermaulid. Apa kalimat yang dibaca ketika kita baca fi hubbi? Malik habibun siwa Muhammad khairir rasulin nabiyil mukarram. Malik habibun siwa Muhammad. Tidak ada kekasih yang paling aku cintai di dalam hidupku selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang akhir dari kalimat ini, dari qasidah ini, isfa'lana ya Muhammad law kuntu artakibul muharram. Ya Rasulullah Muhammad, berikanlah kami pertolongan. Isfa'lana ya Muhammad, berikanlah kepada kami pertolongan. Syafaat kapan? Nanti ketika di yaumil qiyamah, fi yaumi hasyarati wan nadamah, di hari di mana manusia ini dikumpulkan oleh Allah, di hari kiamat, di mana hari penyesalan itu pasti datang. Kita ini hidup sebentar Pak. Apa yang kita punya cuma pinjem. Apa yang kita nikmati itu cuma karunia Allah. Termasuk jabatan Pak Iqbal, jabatan Bu Umi Kulthum, itu sedang dipinjemin marang Gusti Allah. Dipinjemin kalih Gusti Allah. Ken yen jemin penjemin bi Gusti Allah. Suatu hari diambil. Ya Pak Iqbal ya. Coba takut udah iya Pak. Nggak usah khawatir Pak. Yang penting baik-baik saja. Kalau sampean mimpin baik-baik saja, jangankan cuma 3 periode Pak. Lebih daripada itu Allah kasih. Tapi selalu saya ingatkan kalau saya ceramah di depan pejabat satu kalimat. Satu kalimat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Apa ucapan sahabat Umar? Sayyidul umam khadimuhum
Kalau sudah jadi pemimpin umat, harus siap melayani umatnya. Kalau jadi pemimpin rakyat, harus melayani, bukan minta dilayani. Pak Iqbal ini pelayan bagi rakyat, bukan minta dilayani sama rakyat. Aman? Paham Pak Iqbal? Muntah paham ya, kenapa? Ini. Kenapa kita bermaulid? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam Musnad Ibnu Hanbal, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam lastari debu pasera orang sedik ngudi sunnah badan kaulah. Apa sunnah Rasulullah? Berkumpul pagi ini bagian dari sunnah Pak. Berkumpul dalam kebaikan, along polong dalam perkara sesai. Karena ummi hula abatan guloreng matura mun ta'adu belesan aroma sata amoloden. Engki ummi hula ngangko lambek Pak. Pengajian macam katina apa mun ta'adu belesan ngangko ummi hula. Milana biasanya saya kalau tiap pagi 12 Rabiul Awal itu saya nggak kemana-mana. Saya berkumpul bersama saudara-saudara saya, hanya sekedar membaca salawat bersama, membaca tiba bersama, membaca berzanji bersama. Dilalah pagi ini kok malah diundang sama Pak Iqbal. Nolah tak bisa. Tapi apa yang mau saya sampaikan pagi ini Pak? Walaupun sebentar, gak usah lama-lama Pak ya. Ini ikin tuh biasan kebedaan lagi, beda repu kocor gitu Pak. Beda repu kocor lagi. Beda repu kocor gitu. Beda ki. Ki musim. Tanah apa Pak? Manter sodako nebu ibu, teti sodako saya paling bagus. Rezeki sampian tak kira orang margana sedekah nengari mangkin. Oh diin sambian tak kira sesama margana solawatan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati, siapapun yang menghidupkan sunnahku. Beberapa sunnah Rasulullah telah kita laksanakan mulai dari tadi pagi. Salah satu tempat yang paling dicintai dan disenangi oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah masjidnya. Maka Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Iyad bin Humar, apa kata Rasulullah? Idza ra'aitumur rajula yata'ahadu bil masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat seseorang masuk dalam masjid, cinta kepada masjid, hidupnya tidak pernah lepas dari masjid, duduknya di masjid, ibadahnya di masjid, berkumpul dalam kebaikan itu di masjid, saksikanlah orang itu sesungguhnya berada dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita, berkumpulnya kita, ngajinya kita, salawatan kita bareng-bareng hari ini, pagi hari ini, di pagi 12 Rabiul Awal, menjadi bukti dan saksi bahwa kita ini adalah orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah yang kedua kita sedekah makanan pagi ini. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah kita senang bersalawat, dan insya Allah nanti kita salawatan bareng-bareng. Bu, ibu, ngajinya jangan lama ya. Iya kok Pak. Akhir muli roba. Tak canreng pada pelitar ya. Baru acara apa suruh iyo toron deh kak. Oh tulat saya suruh toron Pak, tabit gulan nih kak. Maka kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku, maka dia layak bersamaku nanti di surganya Allah. Mas Iqbal mencintai Rasulullah melalui apa? Perjuangannya. Mas Iqbal mencintai Rasulullah melalui apa? Rezekinya bangun masjid.
Saya ngait kula tak banyak cerita. Orang saya bangun masjid nih pesera saos. Saya bangun masjid Tebun Rasulullah disampaikan kepada sahabat Utsman bin Affan, man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Pesera orang saya bangun masjid nang dunya ngarep ridhona Allah pagi nang akhirat siap aki istana sepaling becek. Jadi Mas Iqbal niatkan bahwa sampean bangun masjid ini karena Allah. Para jamaah niatkan bangun masjid karena Allah. Bangun masjidnya susah payah, tapi yang lebih payah lagi memakmurkan masjidnya. Sekarang nggak ada masjid jelek Pak secara fisik. Makin jarang masjid saya coba. Tapi isinya masih itu juga Pak. Esennya saya pakun. Masjid terjerajuh, pegenteng bagus, kadang ki beri AC tiap patu Pak. Saya datang pesera, engki saya sepo, saya umur sebitek, umur betong bolo, macam saya ngode macam sampean kan nampo elang, ada boleh redani re, ki pakunenga ka aden dan, tokang aden dan, oh tes dan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka dalam syair qasidah tadi disebutkan, "Lau kuntu artakibul muharram, ya Rasulullah berikan saya pertolongan jika suatu hari nanti saya terjatuh kepada kejahatan haram." Mas Iqbal berkata kepada Allah, berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Isfa'lana ya Muhammad, lau kuntu artakibul muharram." Jika suatu hari nanti ya Allah, jika suatu hari nanti ya Rasulullah, mun situng waktu nanti kula keker ke perkara saya tak becek, keker ke perkara saya haram, tolongin badan kau ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang bukti cinta kita apa kepada Rasulullah? Saya tanya sama ibu nih, ini Mas Iqbal cek saranongku dalam solos sotai beri korser ya. Ini tak usah, lelang-alang lana. Bu, ibu, yang di belakang, ibu, jawab yang kencang. Sampean kalau boleh milih, mending suami meninggal duluan apa ibu? Hah? Lo, bininya siapa ya? Apa Bu Umi Kulsum saya jawab cewek kuat. Cih, rajin bede, rajin sampean bede. Pesera rajin sampean. Ibu Serah, Fathur Rahmah. Pola bede ibu Fathur Rahmah. Bede. Sampean mending sampean mate kadek napa laki nempian. Serah? Aduh sampean soro kadek sih. Aduh, remaja retan narwa. Mon Haji Abdullah. Cih. Mon bisa mele, mon bisa. Mending sampean mati kadek napa bini nempian? Hah? Oh, pelena lain, tinggal kuda di budi langalanai kok. Allah dah leboreng tu acai ya. Aneng mung neng sehidup semati nemu di mah ada aneng bihini mati serokat mangkat itu bedoreng tanya ke gula Pak Iqbal Kiai nanti kalau di akhirat bisakah saya masuk surga dengan istri saya jawab bisa karena Quran menyatakan begitu. Demi Allah dalam Quran orang yang becek orang yang di amal soleh saya laki ben sebine pagi pepolongi surga. Saya jawab saya laki. Mon bisa surga napa sa kiai ko? Mak bisa. Itu nya kula tak mampu napa boleh akhirat kiai. Nah hari ini kita sedang dididik kembali mencintai Allah, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pada apa ya Rasulullah Muhammad? Sampaikan kepada orang-orang yang beriman, sampaikan kepada masyarakat parit pelita, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, menelakaran ongku sampean tak dusta ke pangeran, fattabi'uni, maka ikuti saya kata Rasulullah. Ibadah ikut saya kata Nabi, amal salihmu ikut saya. Yuhibbukumullah, selepas itu Allah pasti mencintai kalian semuanya. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, apakah Allah akan melepaskan dia begitu saja? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah pasti memberikan dia ujian. Idza ahabballahu qauman ibtalahum, kalau Allah sedang mencintai hambanya, Allah mencintai masyarakat satu kampung, ibtalahum, Allah pasti mengirimkan mereka ujian. Ujian bukan hanya perkara yang sulit dan sakit, tapi ujian itu banyak. Pak Iqbal diuji dengan jabatan, Ibu Umi Kalsum diuji dengan jabatan, para kiai, para ustadz diuji dengan ilmunya, para kiai, para ustadz diuji dengan santrinya, istri diuji dengan sabarnya, suami juga diuji dengan ketabahan dan keteguhannya mencari rezeki yang halal. Anak-anak juga mesti diuji oleh Allah, apakah mereka akan menjadi generasi-generasi muslim yang manfaat apa tidak. Maka pagi hari ini para ibu-ibu, para jamaah sekalian dirahmati Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling layak dekat denganku nanti di hari kiamat, siapa kata Nabi? Orang yang paling banyak membaca salawat kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan bermaulid tidak ada lain adalah li ihya'is sunnah inda fasadil ummah. Tujuan bermaulid adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kerusakan moralitas umat. Hari ini Pak, manusia hari ini sedang banyak mendapatkan ujian dari Allah. Entah itu ujian pribadi, entah itu ujian keluarga, entah itu ujian di tengah-tengah masyarakat. Semuanya kita tengah menghadapi itu. Tapi karena ini adalah bulan Maulid, bulan di mana lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi dibacakan oleh Adinda Qari, maka Muhammadun apa? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar seorang bapak di antara kalian, walakin Rasulullah, tetapi Muhammad itu kata Allah adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Setelah Rasulullah tidak ada lagi Allah mengutus manusia untuk menjadi rasulnya. Setelah Rasulullah Muhammad tidak ada lagi yang diutus menjadi nabi. Setelah Al-Quran tidak ada lagi kitab yang Allah turunkan, dan setelah Islam tidak ada lagi agama yang Allah berikan, Allah kirimkan kepada umat. Oleh karenanya pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat iman, mensyukuri nikmat Islam, mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri nikmat kesempatan. Karena boleh jadi ini adalah kesempatan terakhir kita bermaulid. Kita tidak tahu apakah setelah ini tahun depan masih kita berjumpa dengan maulid. Kita nggak tahu Pak. Kuleben sampean sealengki neng masjid, belum tentu laku ki odi. Paham Pak? Paham ki? Belum tentu leben sampean laku ki odi. Tadi pagi kita mendapat kabar duka cita. Hari ini wafatnya Allahyarham Kiai Haji Muhaimin Abdul Bari, pengasuh pondok pesantren Angelen, termasuk guru mulia dari Kiai Muhadith. Kita kirimkan Fatihah untuk beliau di hari yang mulia ini.
untuk Kiai Haji Muhaimin Abdul Bari Sampang. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bijahin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita doakan untuk para wakif yang mewakafkan tanah ini, yang mewakafkan tanah masjid atau yang mewakafkan bangunan masjid ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, para tretan setejah, saya menjadi teringat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perintah ini juga untuk kita yang hadir. Ajak manusia itu ke jalan Allah bil hikmah, dengan contoh dan keteladanan. Contoh dan keteladanan itu dimulai dari siapa? Kita. Ayah nyuruh anak sholat, ayahnya yang harus nyontohin. Ibunya ngajarin anak menutup aurat, ibunya yang memulai. Ustadz mengajarkan dan mendidik anak senang dan cinta kepada Al-Quran, tentu ustadznya yang mengawali. Seorang da'i dan da'i-da'i yang lain mengajak orang lain bertakwa kepada Allah, maka ustadz dan para da'inya yang harus bertakwa kepada Allah. Karena itu adalah syarat utama dalam berdakwah di jalan Allah. Yang mengajak itulah yang harus mencontohkan. Maka ketika Allah mengirimkan contoh terbaiknya Rasulullah Muhammad SAW, itu menjadi sangat layak bagi manusia ini, termasuk apalagi bagi kita orang-orang yang beriman ini. Ajak manusia itu ke jalan Allah dengan contoh. Contoh yang baik, suri tauladan yang baik, sebagaimana Allah mengirimkan contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi contoh utamanya itu Kanjeng Rasul. Sewajib jadi contoh utama bagi beten kaula setuju para tretan panika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampun wafat, diganti oleh para sahabat. Sahabat wafat, diganti oleh muridnya sahabat yang bernama tabi'in. Tabi'in wafat, diganti oleh muridnya tabi'in bernama tabi'ut tabi'in, sampai kemudian datang contoh-contoh yang lain, para ulama, para kiai, para ustadz yang menggantikan bagaimana risalah itu tetap diteruskan. Maka contoh dan keteladanan utamanya tetap adalah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor dua, wal mau'izatil hasanah. Kalau engkau memberikan nasihat, berikan nasihat yang baik. Kalau engkau memberikan peringatan, berikan peringatan yang baik. Pilih kalimat-kalimat yang meneduhkan. Pilih kalimat-kalimat yang membuat orang merasa nyaman terhadap ini. Jangan sampai kemudian dakwah malah menjadi penghakiman. Dakwah itu adalah harapan. Jangan kemudian kita berdakwah tapi malah ngata-ngatain orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya ingetin kepada para ustadz-ustadz muda, dai-dai muda, yuk
adik-adikku para ustadz, para calon-calon kiai, calon-calon ustadz yang dididik di pondok pesantren, nanti kalau Anda adik-adik ini pulang ke masyarakat, berdakwah di tengah-tengah umat, jadilah peneduh, jadilah penyejuk, bukan malah membakar-bakar, bukan membakar pikiran orang untuk berbuat hal yang tidak baik. Karena dakwah Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nomor 2, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, wal mau'izatil hasanah. Berikan mereka nasihat yang baik. Jangan kemudian kita senang karena perbedaan tertentu saling nyalah-nyalahin. Perbedaan yang terjadi ya biasa saja. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang mau berdiskusi sampai kepada perdebatan, berdebatlah yang baik. Di pondok kita diajarkan bagaimana bahsul masail. Dalam bahsul masail kita dididik bagaimana berpikir objektif sesuai dengan standar keilmuan yang ada. Marjaknya ada. Kalau begitu, contoh ndak mau, nasihat ndak didengerin, ajak diskusi malah yang terjadi ribut. Serahkan semua kepada Allah. Inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Allah lebih tahu dibandingkan kalian semuanya siapa yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui siapa sebenarnya orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini Pak Iqbal, saya paling repot mau ceramah ya dan ini nih. Kula ceramah pegala ceramah kia Pak. Tinggal tak apa Pak, tak apa Pak. Tak apa. Nih kan contoh untuk Pak Iqbal Pak. Lambat Pak Iqbal pada bernikah Pak? Kan pada Pak. Sampean lahir tahun berapa? 79. Berarti hari ini umur berapa? Umur berapa hari ini? 46 ya. Berarti masih muda sampean. Oh, lebih tua sampean dari saya ya. Saya baru 27 Pak. Karena Pak, karena 20 beto Pak. Ndak usah Pak, ndak usah wah anu congre, tak usah, biarkan saja. Selagi anak ini tidak mengganggu dan tidak membahayakan, tidak mengganggu orang ibadah, ya biarkan saja Pak. Oke, tak apa. Ini kan sibuk ben urusan TV mereka. Biar kuliah ke ngaki bukan boleh saya ngurus tanah nih kesini ini aneh. Boleh saya tunging ini kan tak apa. Sepenting tak membahayakan dirinya dan tidak mengganggu. Ya Pak ya. Jangan di masjid ada tulisan anak kecil dilarang bermain di masjid. Enggak baik Pak. Kalau anak kecil dilarang ke masjid, nanti mereka kemana Pak? Kecuali mengganggu dan menjadi darurah, apalagi kemudian bawa najis. Itu wajib diingetin. Tapi kalau mereka main di masjid, nggak usah dilarang. Karena mereka yang akan gantikan kita ini Pak. Kuleban sampean ini sama orang nah. Nggih paling lah ambil 3 tahun 4 tahun selesai kula sampean Pak. Niki saya bakal gede Pak nih. Enggak usah diganggu Pak, biarin saja. Lah tahu sakit kikirin cuma pakai ngak. Oh takut sampai bahaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena insya Allah selepas ini masih ada acara yang lain. Ini mungkin cukup Pak Iqbal. Cukup mungkin ceramahnya. Hah? Belum do remah Pak. Kula nih, saya jemput bi sampean kita sarapan Pak. Seheran sing ibu mobil Pak tak paham. Sing jelas munyi tabu grup ya. Tanya ke Pak Iqbal. Pak Kiai mah ya? Iya Pak, mah Pak. Sudah lama Pak Kiai, sejak dijemput Bapak ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selepas itu nanti pulang dari masjid, pulang dari Maulidur Rasul, amalkan dalam kehidupan ibu-ibu semuanya. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 Bu. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan Jabir bin Abdullah. Silakan buka nanti dalam Musnad Ibnu Hanbal. Apa dawuh Rasulullah? Apa bahasanya Rasulullah?
Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kalian semuanya dimanapun kalian berada. Kalau seorang suami takut kepada Allah, maka insya Allah dia akan mencari harta yang halal. Dia pasti mencari rezeki yang halal walaupun sedikit, karena itu akan barokah. Barokah mendatangkan ketenangan, ketenangan akan menghadirkan kebahagiaan, kebahagiaan pasti akan mendatangkan keselamatan dari dunia dan akhirat. Yang kedua, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan pasti akan menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa dari kejahatanmu. Kalau kita sadar bahwa kita ini selalu bermaksiat kepada Allah, segeralah bertaubat kepada Allah. Kalau selama ini akhlak kita kurang baik, ucapan kita kurang baik kepada orang lain, segera rubah itu. Yang ketiga kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah engkau dengan manusia yang lain. Mon andi tetangga pebecek ben tetanggana. Mon andi baletretan sebelah sampean, pebecek hubungan sampean ben tretan sampean. Mon sampean andi beleh andi keluarga, bedo orang lain saya sekitar sampean, pebagus ben pesalpak hubungan sampean. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia lain dengan pergaulan yang baik. Ucapanmu jaga, perilakumu jaga, perbuatanmu jaga. Nasihat Nabi, al muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu ketika dia mampu menjaga lidahnya, menjaga ucapannya agar tidak menyakiti hati perasaan orang lain. Engkau baik, tapi ketika engkau baik di hadapan Allah tapi tidak baik di hadapan manusia, masalah hidupmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat dan hadis selalu mendidik untuk menjaga lisan. Hati-hati. Lisanmu bisa membawamu ke surga, tapi lisanmu bisa menyebabkan engkau masuk ke dalam nerakanya Allah. Lisanmu itu kecil, nyaris tanpa tulang. Tapi ingat, selamatnya dirimu dan rusaknya dirimu ada di situ. Ada satu kaidah sederhana, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung lisannya. Ya, lisannya baik, insya Allah baik. Lisannya bagus, insya Allah aman hidupmu. Maka biar lisan ini tidak salah, perbanyaklah berzikir kepada Allah dan membaca salawat kepada Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar lisan ini tidak sibuk kepada perkara yang membuat mudarat. Pergaulan kita ini kan tidak dibatasi, Pak. Panjenengan ini kan masih untung, Pak, masih aman. Pergaulan sampean sama-sama muslim, sampean bertemu dengan satu kelompok. Nek kulo niki lho, Pak, kuleh atetangkeh benon muslim, cena kanan kiri kula, Pak. Rumah saya itu di komplek. Tadi yang jemput itu tahu, kanan kiri saya itu Cina, Pak. Tapi apakah pergaulan kami baik? Baik. Dan saya selalu menampilkan yang terbaik dari sisi-sisi saya sebagai seorang muslim. Kalau tanggal 12 macam ini nih, Pak Iqbal, tetangga gue saya paling Cina paling senang, Pak. Mau malam nunggu ya dan compok. Nampak saya tunggu, nunggu berkat. Tetangga gue ini paling Cina nih, mau molot dan 12 nunggu berkat, Pak. Pak Kiai, apa Yong? Aku hitung-hitung hari ini tanggal 12 lebih awal loh, katanya. Kenapa Yong? Biasa Pak Kiai gilim dodol lah. Enggak serius, Pak. Nanti saya pulang ke rumah ini saya bagi dodol dengan tetangga saya non muslim. Mereka nanya, kok bagi dengan kami Pak Kiai? Ajaran Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mencintai yang beriman kepada Allah, tapi Nabi kami waktu hidup di Madinah bertetangga dengan orang Yahudi, bertetangga dengan Nasrani, bahkan Nabi itu bertetangga dengan orang yang tidak percaya akan adanya Allah. Tapi sikap Nabi adalah sikap terbaik, ucapan Nabi ucapan terbaik, akhlak Nabi adalah akhlak terbaik. Kenapa? Nabi mengisyarahkan bahwa menjadi muslim tidak hanya baik bagi dirinya, tapi baik bagi orang lain dan sekitarnya. Kenapa saya betah di situ, Pak?
Umi saya dulu sempat agak keberatan saya pindah. Marara pecong mebah polong bencana beuna cong. Cek ponten gula aman mi. Ma aman. Gula tak ngerti cak cena tak ngerti cak matur. Karena tunging ri diri edang pani kami. Jadi tak ada istilah saling singgung, saling nyakein. Sepora nama. Bu, sebagai penutup biar nggak lama-lama. Bu, ibu, sampean andi tetangga. Andi tetangga, baik. Mon tetangga sampean bagus napa punten? Kudu lebih bagus. Mon tetangga coba sampean napa? Coba. Kalau tetangganya ngomongin ibu balas enggak? Kalau tetanggamu nyakitin ibu balas enggak? Aduh ada remar ya pak. Ibu selesai kok pak. Cede ya bu. Oba. Sebagai selamat oh dintunya akhirat. Dapun Rasulullah mon bade tetangganya saya tak pati becek kesambian tulis apa orang. Kalau ada tetanggamu yang buruk, maafkan dia. Kadang-kadang guluban sampean saking panas apa? Mau temu kemudian di akhirat, ketemu nih di medul. Mula atau karban kancana, udah tak apa-apa, tak baik. Mau temu yang akhirat kemudian. Bang labang bundim apa? Tak kira tahu bang labang apa? Ampun lah tulis apa orang? Tulis apa orang? Engkau kaki pun tak ada mati tak sepuran nih kok. Iya orang kena mati pak. Dan kadang saking beli seabe, lebet eko buruna moso lambek saya moso, benih macam tua pak. Yentarin, kaki dong. Saya nyaman sampean, asman sampean saya. Oke, ben. Fikri, becek nyaman Fik. Tak tahu lah aku. Singa telebusan lah aku Fik. Siapa orang Fikri kena kerja? Sebenarnya Fikri apa saya? Saya Soleh. Nyaman soleh. Bedanya nyaman selamat pak. Bedanya nyaman selamat. Ada nggak ada? Hah? Oh, bedanya nyaman selamat. Soleh. Karena nyaman sampean soleh pas soleh ke. Sebudi. Umpama Fikri mate kade. Siapa ke tunging leh. Yang soleh. Are Fikri kena. Oh, mungkin odin bedudak dia itu. Cek begitu. Totopi aib orang lain. Tutupi masalah orang lain. Cek ampo kak bukan masalah orang. Paham? Cak ampo atu ngingan tetangga nah karena abe belum tentu lebih becek. Cak ampo pas ngocak orang lain coba penemu mon abe ki atu ngingan noreng. Paham? Karena ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cak ampo teti napa? Cak pon reng melaju ati bebulu. Oneng ati abulu pak. Mon orang ati na bulu deka pak. Ngelek ngetela orang sukses panik pak sakit ati pak. Pak Iqbal sukses. Iya bos biar orang menikah. Sakit hati. Oh, coba Pak Iqbal bisa apa? Mimpin rian. Coba Pak Iqbal. Andi PC di bangun masjid. Andi PC pak. Andi PC pak. Dia bangun masjid bangun andi PC pak. Oh bisa. Beda pak. Kedua benale pak. Bu Mingul Sumpah tulis pemari bu. Masa yang besar-besar diselesai sama ibu ini nggak bisa selesai. Mon 100 juta keduain pak. Pokoknya sampean masyarakat siap mengampung sekali pak. Pemari keduain. Saya kena ngguto pak. Tulis pemari deh pak. Hah? Insya Allah mari kan. Kemudian pandai pak kakuburan tanya kiwi malaikat. Saudara Iqbal. Ya malaikat. Oh, saudara Iqbal anggota DPRD Kabupaten Kuburaya? Iya malaikat. Baik. Berapa kali menjabat? Berapa kali pak? Berapa kali jabat?
3. Tak tobuk Pak. 3 kali. Ditanya sama malaikat, Pak, apakah selama 3 tahun 3 kali menjabat Anda baik-baik saja? Baik malaikat. Baik apa? Dari celeng ya. Ada yang merah ini. Ada apa ini? Anu itu. Anu apa? Proyek. Proyek apa? Jalan malaikat. Yang di mana? Kena coba. Ini simulasinya Pak. Aslinya nanti. Waktu itu malaikat, kami dapat anggaran pembangunan jalan, dan itu dana pemerintah daerah. Sepanjang berapa meter nanti Pak? 4 meter lebarnya, panjangnya ada 4 kilo. Baik, 4 kilo. Iya malaikat. Baik, dilaksanakan. Iya malaikat. Tapi kenapa ada yang tidak baik ini? Yang mana malaikat? Sini, tak liatin. Ini kok ada RT ini? Ada RT ini. Ini kok ada nama RT terlibat di sini? Ber-RT Pak, ber-RT Pak. Aduh, tadi saya ngaku RT na Pak. Tadi saya ngaku RT na. Oh Pak RW ngara. Pak RW nih Kak. Sih. Kena sampai lagi sih. Jadi kenapa malaikat? Begini. Memang betul Anda melaksanakan ini, tapi ada sesuatu yang bermasalah. Jadi gimana malaikat? Bisa damai? Nggak ada damai. Masalah lu. Demam malaikat. Halo, saudara. Ini kan hanya simulasi, Pak. Kena kerja, Pak. Jadi kulaban panjenengan ngereng tiate. Mompong kula ki odik, mompong kulaban panjenengan ki sehat, manter kulaban panjenengan ki ipekuati iman ben Islam sareng Allah Subhanahu wa taala, manter dadi orang yang selamat dari dunia akhirat, ben timbul rasa cinta ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manter ibu-ibu sedeteng nang are mangken hadir nang acara 12-an kintoh eca tedah sebagai orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hartanya barokah, amin. Keluarganya bahagia, amin. Jabatannya barokah dan manfaat. Keluarganya senantiasa bahagia dari dunia dan akhirat. Untuk bapak-bapak, semoga anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solihah, amin. Istrinya menjadi qurratu ayun, dan kemudian apa yang bapak lakukan senantiasa menjadi sebab jalan ibadah kepada Allah dan jalan keselamatan dari dunia dan akhirat. Kepada seluruh panitia masjid yang ada di Parit Pelita ini, terima kasih untuk waktunya. Walaupun mungkin saya sadar bahwa perjalanan saya ini telat Pak, tapi kalau memang mau nyalahin, jangan nyalahin saya, salahin Pak Iqbal Pak. Kule dari pokok lemak liap siap Pak. Sampai nih bi abi mau sarapan, ndak usah. Jam 5 Pak Iqbal jemput. Ya jam 5 kan warung belum buka, nggak apa-apa. Kan nanti Alfamart banyak. Tunggu jam 6 belum datang. Oh arifat tala cara ya. Sampai setengah 7 Mas Iqbal telepon. Yang paling lucu apa? Saya biasanya kalau ke negara orang itu dari mulai titik di rumah sampai nyampe ke negara orang itu fasilitas terbaik Pak. Pak Iqbal, anu gitu Kiai, saya ada di Untan. Terus Pak Kiai bisa pakai sepeda motor. Maksudnya mau temui celen Pak. Allah lebut tuh ya Pak. Ada rumah cerita nih Pak. Aduh. Berarti saya dianggap Ustadz Jai Langkung Pak. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Tapi nggak apa-apa Pak, karena ini Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah saya maafkan. Ken leku ulangi boleh Pak. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada ibu dan bapak. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat zahir batin oleh Allah.
mantir kulban sampean sehat berselamat dari dunia atas akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.